Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Kami dari kelompok GitHub Team dari kelas 19 7AC 07 dengan anggota Piko Hubatriri, Puput Nurliah, Dewi Rianti, dan Erina Vekanoya. Dari matkul ERP ini, kami akan mempresentasikan tutorial pembuatan modul Odoo dengan toko GM Thrift Kit Shoes. Untuk latar belakang dan konfigurasi awal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Silakan Kak Piko Hubatriri untuk menjelaskan. Baik, ini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan Odoo 17.0. Baik, berikut latar belakang dari untuk pembuatan modul Odoo 17.0 ini. Ya, seperti bisa dibaca oleh teman-teman semuanya. Ya, ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah sistem informasi yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengotomisasikan proses bisnis pada perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari aspek operasional, produksi distribusi, dan lain-lain seperti kata Harjono tahun 2017. Odoo adalah aplikasi ERP bersifat open source yang di dalamnya terdapat berbagai program bisnis seperti sales, point of sale, CRM, human resource, finance, dan accounting, dan juga lain sebagainya. Odoo menggunakan bahasa pemrograman Python, XML, dan JavaScript serta PostgreSQL sebagai database manajemen. Tujuan penulisan dalam pembuatan tugas akhir semester ini yaitu membangun modul dokumentasi penggunaan aplikasi Post Odoo untuk masyarakat yang ingin belajar mengenai penggunaan aplikasi ini. Dan yang kedua, untuk memenuhi nilai tugas akhir semester mata kuliah ERP. Manfaat Odoo untuk UKM atau usaha kecil menengah. Yang pertama adalah sistem all-in-one. Odoo memungkinkan Anda mengelola seluruh bisnis Anda dalam satu tempat, menghemat sumber daya yang digunakan untuk sistem mandiri. Yang kedua, solusi hemat biaya. Anda dapat memulai dengan modul esensial dan memperluasnya jika diperlukan. Dan yang ketiga, keunggulan otomatisasi. Otomatisasi Odoo membuat hidup lebih mudah bagi akuntan Anda dengan proses penggajian dan pencatatan secara otomatis. Ya, berikut konfigurasi awal untuk pembuatan Odoo 17.0. Bisa dilihat, pertama silakan buka aplikasi service yang ada pada perangkat Anda. Kemudian silakan diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apabila sudah muncul tampilan seperti yang ada pada layar ini, silakan temukan service dengan nama Odoo Server 17.0. Apabila sudah ditemukan, silakan klik kanan pada service tersebut dan pilih stop untuk mematikan Odoo 17.0 dari perangkat Anda. Ya, apabila kita mencoba membuka Odoo, maka Odoo sudah pasti tidak akan bisa diakses karena sudah kita nonaktifkan. Untuk buka pengaturan environment variable, tampilannya akan menjadi seperti ini. Apabila sudah, klik 2 pada variabel path dan tambahkan lokasi untuk folder. Klik OK apabila sudah. Untuk berikutnya kita akan masuk dalam membuat modul custom, dan untuk modul custom ini akan dijelaskan oleh rekan saya Puput Nurliah. Maka dari itu sekian untuk latar belakang dan juga konfigurasi awal yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua ya. Dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan uh, dari presentasi ini. Selanjutnya adalah membuat modul custom. Yang pertama adalah buka command prompt pada folder server dalam folder instalasi Odoo. Tampilannya seperti ini. Lalu yang kedua, jalankan perintah berikut. Di sini kita bisa lihat ada Poido 17, Odoo bin, scaffold, deadline tugas, Odoo audience. Yang ketiga, buka ID,
preferensi Anda masing-masing. Untuk tutorial ini, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Pastikan aplikasi dijalankan sebagai administrator. Tampilannya seperti ini. Ada menu Open, New Window, Run Administrator, Open File Collection, Unpin from Taskbar, Pin to Start, dan Uninstall. Lalu, selanjutnya, bagian keempat yaitu buka folder saver pada Odoo dengan klik file kemudian open folder. Tampilannya seperti ini. Yang kelima, pada kasus ini saya memiliki instalasi pada local disk C. Program file Odoo 17.0.2023.12.04 server. Klik select folder pada folder server yang tampilannya seperti ini. Lalu di sini setelah itu analisis kebutuhan. Yang pertama, skenario kebutuhan pengguna atau user. Terdiri dari login ke aplikasi Odoo, memilih menu website, kemudian klik continue, lalu mengisi data pengguna Odoo, yaitu user, memilih let's do it an online store, lalu mengupload logo perusahaan, lalu memilih template dan klik edit. Setelah itu mulai mendesain tampilan website serta menginput produk. Kedua, skenario kebutuhan admin store. Yang pertama login, kedua mengedit data website, yang ketiga mengolah data produk, dan selesai. Selanjutnya, di sini ada diagram rancangan use case. Sistem Odoo yaitu terdiri dari user dan administrator, di mana langkah pertama si user ini adalah login. Dari login lalu memilih menu dari website itu. Selanjutnya continue. Setelah login, user mengisi data pengguna Odoo, memilih let's do it an online store. Setelah itu mengupload logo perusahaan, selanjutnya si user memilih template. Dari template memilih menu edit, kemudian si user memilih menu desain. Sedangkan administratornya adalah melakukan login. Dari login mengedit data website, lalu mengolah data produk. Di sini ada activity diagram, di mana terdiri dari user dan sistem. Si user ini mengakses halaman Odoo, lalu memilih menu website, kemudian memilih menu continue, kemudian mengisi data pengguna Odoo. Setelah mengisi data pengguna Odoo, lalu menyimpan data pengguna Odoo-nya oleh sistem. Penyimpan data penggunaan Odoo ini dilanjutkan lagi memilih let's do it an online store. Kemudian dari situ mengupload logo perusahaan, lalu memilih template dan menu edit, memilih desain, dan terakhir menyimpan dan authentication. Setelah itu sistem menyimpan, setelah itu administrator menyimpan logo Odoo, lalu mengedit Odoo, mengedit data website, mengolah data produk, dan menyimpan dan authentication. Nah, ini adalah tampilan beranda dari perusahaan JM Status yang sudah ada. Di sini ada terdiri dari rumah, menu rumah, toko, tentang kami, membantu hubungi kami, lalu ada keranjang belanja.
Selanjutnya, ini tampilan berandanya. Ya, ini tampilan contoh sepatu-sepatu yang kita jual dari toko yang kami buat. Ya, itu saja dari saya. Selanjutnya nanti dilanjutkan teman dan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rianti dengan NIM 19232578. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul employees. Modul employees itu sendiri adalah menu untuk pengelolaan data karyawan di Odoo. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Dari departemen masuk ke employees. Kemudian kita create employees. Selanjutnya di sini ada pengisian data employees itu sendiri. Kemudian kita mengisi tab work information. Kemudian kita isi bagian work ini. Selanjutnya kita mengisi tab private information. Kemudian kita isi yang berisi data-data pribadi dari si karyawan tersebut. Kemudian kita mengisi tab HR di sini. Kemudian ada isi tab personal document. Di sini kita dapat mengupload dokumen-dokumen dari si karyawan tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari daftar employees per departemen. Kita juga dapat menelusuri karyawan-karyawan per departemen seperti gambar di atas. Kita juga dapat menambahkan filter teks seperti gambar ini. Kemudian, manajemen teks. Di sini kita dapat memilih salah satu karyawan. Di sini, misalnya di sini saya beri contoh Puput sebagai staff administration. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait modul inventory. Modul inventory adalah salah satu dari banyak modul yang ditawarkan oleh platform ERP atau Enterprise Resource Planning Odoo. Modul ini didesain khusus untuk membantu bisnis mengelola persediaan barang dengan lebih efisien. Dengan menggunakan modul inventaris Odoo, perusahaan dapat mengotomatiskan berbagai aspek manajemen persediaan, termasuk penerimaan barang, pengiriman, perpindahan stok, serta perhitungan persediaan secara real time. Berikut ini adalah contoh dari pembuatan modul inventory. Yang pertama, dengan cara pada menu e-commerce, kita klik menu produk. Dari e-commerce, kita klik menu produk. Kemudian kita klik new dan mulai membuat nama produk yang akan kita jual, serta deskripsi yang ingin kita input, misalnya dari size atau sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait modul sales. Modul sales adalah modul yang berisi semua proses transaksi, mulai dari pembuatan penawaran, pengiriman, penawaran kepada pelanggan, hingga pesanan yang siap difakturkan. Nah, di sini saya memberi sampel proses penginputan dari sales. Di sini saya ambil sampel pembuatan invoice penjualan. Dari sampel ini, saya mengambil sampel 6 produk, kemudian deskripsinya, terus ada quantity, serta unit price. Di sini penginputannya, kemudian ini adalah tampilan dari invoice itu sendiri. Oke, itu saja penjelasan dari saya terkait beberapa modul. Selanjutnya, modul purchase akan dijelaskan oleh rekan saya Erin. Kepada rekan saya Erin, saya persilahkan. Selanjutnya adalah modul purchase. Modul purchase dalam Odoo adalah komponen yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengatur kegiatan pengadaan barang.
Fungsi Purcase ini bertanggung jawab atas pengelolaan semua aktivitas yang terkait dengan pembelian barang atau jasa yang akan digunakan dalam operasional perusahaan atau dijual dalam usaha tertentu. Tanpa ada hal tersebut, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasinya. Sebab pembelian tidak hanya melibatkan aspek teknis seperti pengadaan barang sesuai waktu dan harga yang ditargetkan, tetapi juga melibatkan strategi yang efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah approval sebagai berikut. Pertama-tama melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password, kemudian klik login. Lalu selanjutnya, untuk menuju modul Purcase, user harus menginstal dan mengaktifkan modul Purcase terlebih dahulu. Yang di sebelah sininya deactivate. Lalu, apabila modul Purcase telah diaktifkan, maka dapat menuju home menu, kemudian pilih setting, selanjutnya klik manage user. Sebelumnya saya telah membuat dua user, yang pertama sebagai manager, yang kedua sebagai staff atau user. Selanjutnya tampilan akan menjadi seperti berikut. Lalu, setelah klik staff, pada tampilan staff kita akan setting tampilan seperti di bawah ini. Selanjutnya, klik home menu dan pilih yang Purcase, yang di sini. Selanjutnya pada tampilan seperti ini, klik configuration dan pilih settings. Kemudian pada tampilan berikut, dapat klik minimum amount yang berfungsi untuk melakukan approval terhadap orderan. Sehingga apabila order melebihi minimum amount, maka manajer harus menyetujui terlebih dahulu. Selanjutnya klik save. Di sini contoh amount yang kita tentukan. Lalu selanjutnya, kita dapat melakukan perpindahan account. Cara pertama dapat melakukan logout pada akun manajer terlebih dahulu, serta login sebagai staff. Cara kedua dapat membuka halaman baru dan kedua akun dibuka bersamaan dengan menggunakan incognito tabs. Setelah akun staff berhasil login, maka klik menu, kemudian klik Purcase. Tampilan manajer dan user akan seperti ini. Terdapat perbedaan pada ada tidaknya menu configuration. Langkah selanjutnya, klik new, kemudian mengisi vendor, expected arrival, add a product. Apabila sudah, maka klik confirm order. Setelah itu muncul tampilan seperti ini dengan perubahan tulisan menjadi approve. Di sini, approve. Selanjutnya logout sebagai staff dan login sebagai admin. Kemudian home menu dan pilih Purcase. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari permintaan untuk approval. Kemudian klik atas nama vendor Azure Interior. Klik yang to approve. Setelah itu klik approve order. Nah, pada tampilan seperti ini, admin atau manajer tidak perlu klik receive products karena apabila admin yang klik, maka pesanannya akan diberikan kepada admin, bukan kepada staff. Selanjutnya kita beralih ke halaman Odoo sebagai staff. Setelah itu klik home menu, klik Purcase. Pada tampilan Purcase dapat dilihat bahwa vendor Azure Interior statusnya itu lock. Artinya tidak dapat bisa dirubah lagi. Kemudian klik vendor Azure Interior. Hasilnya seperti ini yang tampilan Purcase-nya. Kemudian masuk ke dalam request for quotation. Kemudian klik yang receive products. Berikut ini, receive products. Setelah itu mengubah angka pada done dan klik validate. Selanjutnya klik P0012. Ini pada contohnya ya, P0012. Pada tampilan ini, klik create bill yang di sini. Selanjutnya mengisi bill date dan mengklik confirm. Sini. Pada tampilan seperti ini, maka klik register payment dan mengubah metode pembayaran sesuai dengan keinginan user. Kemudian klik create payment yang di sini. Apabila terdapat penampilan dengan tulisan paid, maka Purcase telah selesai. Yang di sini nih, paid. Artinya telah terbayar. Selanjutnya modul CRM.
CRM adalah alat termutakhir yang berfokus pada pelanggan untuk kebutuhan sales. Lacak lead, dapatkan forecast akurat dan fokus apa yang penting mendapatkan opportunity. Berikut adalah tampilan modul CRM. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.